PSHT sebagai pemegang hak merek jasa persaudaraan Setia Hati Trate yang sah pada tanggal 25 Januari 2021, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan kasasi yang menghebohkan warga persaudaraan Setia Hati Trate. Melalui penantian yang cukup panjang dan menegangkan, akhirnya seluruh warga PSHT dapat bernapas lega dan bahagia karena MA menolak gugatan atas keputusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya nomor 8 PDT Sus HKI atau merek 2019 PN Niaga SBY yang memenangkan Kang Mas Isbiantoro DKK dan pemerintah RI Kemenkumham. Keputusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya ini pada intinya adalah menolak gugatan saudara M. Taufik yang mengaku sebagai Ketua Umum PSHT dan sebaliknya memenangkan Kang Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat PSHT bukan atas nama pribadi terkait kepemilikan, legalitas hak cipta dan merek persaudaraan Setia Hati Trate. Oleh karena itu, agar tidak terjadi gagal paham dan menghindari informasi yang menyesatkan yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bisa menerima keputusan pengadilan tersebut tentang A. Siapa penggugat dan siapa tergugat. Penggugat, pihak yang menggugat dalam perkara ini adalah Saudara M. Taufik yang mengaku mewakili PSHT hasil Pardu 2016. Tergugat yang menjadi pihak tergugat dalam perkara ini adalah 1. Kang Mas Isbiantoro merupakan pihak yang digugat yang dalam putusan merupakan Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate hasil Pardu 2017. 2. Ahli waris Ketua Umum PSHT Kang Mas almarhum Tarmaji Budiharsono SE sebagai pemilik sah merek jasa kelas 41 dan merek dagang kelas 16. 3. Kementerian Hukum dan HAM RI. B. Apa objek gugatannya? Penggugat menggugat tentang 1. Keabsahan pengalihan hak merek jasa Setia Hati Trate kelas 41. 2. Keabsahan pengalihan merek jasa persaudaraan Setia Hati Trate. 3. Kepemilikan merek dagang persaudaraan Setia Hati Trate kelas 16. C. Apa hasil putusan PN Niaga Surabaya yang dimenangkan oleh Kang Mas Isbiantoro, Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate. Berdasarkan pertimbangan Hakim PN Niaga Surabaya disebutkan bahwa gugatan atas hak merek kelas 41 dan 16 yang diajukan oleh M. Taufik ditolak untuk seluruhnya. Artinya bahwa bukti-bukti dan keberatan yang diajukan pihak M. Taufik di PN Niaga Surabaya dapat dibantah dengan baik oleh pihak tergugat, yakni Kang Mas Isbiantoro melalui tim kuasa hukumnya, yakni Mas Sukrianto, Mas Makmun Rosadi, dan Mas Sutrisno Hadi dan tim La PSHT Pusat Madiun. Karena kalah di persidangan PN Niaga Surabaya ini, selanjutnya pihak penggugat yakni M. Taufik mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan harapan MA membatalkan keputusan PN Niaga Surabaya tersebut. Namun pada putusan kasasi MA yang keluar pada tanggal 25 Januari 2021 tersebut menolak kasasi yang diajukan oleh M. Taufik, yang artinya M. Taufik gagal menguasai atau memiliki hak merek jasa kelas 41 dan kelas 16 yang selama ini menjadi milik persaudaraan Setia Hati Trate yang dipimpin oleh Kang Mas Murjoko. Dengan demikian, maka konsekuensinya siapapun pihak-pihak yang menggunakan merek jasa persaudaraan Setia Hati Trate dan Setia Hati Trate di kelas 41 dan merek dagang persaudaraan Setia Hati Trate di kelas 16 tanpa mendapatkan izin dari Kang Mas Murjoko selaku pemilik lisensi
penggunaan merek tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Lalu, apa sih yang menjadi pertimbangan Hakim PN Niaga Surabaya sehingga tidak mengabulkan gugatan pihak M. Taufik melalui bukti-bukti yang diajukannya? Berikut kita simak pertimbangan Majelis Hakim PN Niaga Surabaya dalam putusannya nomor 8. Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan penggugat dan jawaban para tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah yang berhak atas merek dagang atau jasa Persaudaraan Setia-Hati Trate. A. Perkara nomor 217 yang sedang berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap masuk dalam ranah peradilan tata usaha negara, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan. B. Penggugat M. Taufik telah mengakui dalam dalil gugatannya bahwa Haji Tarmaji Budiharsono SE selaku Ketua Umum dari Persaudaraan Setia-Hati Trate telah memberi surat kuasa tertanggal 16 Maret 2006 kepada saksi Sunarno untuk mengurus hak cipta dan merek organisasi Persaudaraan Setia-Hati Trate Pusat Madiun di Dirjen Kekayaan Intelektual Jakarta. C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat merek jasa kelas 41 dan merek dagang kelas 16. D. Pengalihan hak atas merek jasa Setia-Hati Trate dan merek jasa Persaudaraan Setia-Hati Trate dari ahli waris Haji Tarmaji Budiharsono SE kepada Isbiantaro selaku Ketua Dewan Pusat PSHT yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. E. Pemberian lisensi dari I. Subiantoro selaku Ketua Dewan Pusat PSHT kepada Raden Murjoko selaku Ketua Umum PSHT sesuai pula dengan ketentuan pasal 42 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. F. Para tergugat khususnya Isbiantoro adalah sah menurut hukum sebagai penerima pengalihan hak atas merek terdaftar kelas 16 dan 41 dan bukan M. Taufik yang telah dinonaktifkan sebagai Ketua Umum PSHT berdasarkan surat keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia-Hati Trate nomor 001 tertanggal 21 September 2017. G. Haji Tarmaji Budiharsono maupun ahli warisnya mendapat royalti atau keuntungan baik material maupun imaterial sebagaimana dituduhkan oleh penggugat M. Taufik tidak terbukti. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat M. Taufik tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan penggugat bukan pemegang hak atas merek dagang atau jasa Persaudaraan Setia-Hati Trate dan Setia-Hati Trate yang sah menurut hukum, maka pokok gugatan penggugat haruslah ditolak. Dengan demikian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah gagal mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya. Oleh karena gugatan ditolak seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya sejumlah Rp4.175.000. Oleh karena itu, terjawab sudah
pertanyaan di atas tentang siapakah yang berhak atas merek dagang atau jasa Persaudaraan Setiahati Trate, yakni Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setiahati Trate, Kang Mas Isbiantoro.